Haleluya, puji Tuhan. Bersyukur terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena hanya oleh kasih kemurahan Tuhan, kita boleh ada lagi di dalam program Calvary Ministry. Saat ini kita akan belajar dari firman Tuhan tentang peperangan rohani. Mengapa saya katakan peperangan rohani? Karena kalau kita melihat suasana dunia saat ini sedang berada dalam situasi di mana pandemi COVID-19 masih mempengaruhi dan menguasainya. Dan kalau kita lihat secara rohani, iblis itu sedang bergerak dengan segala potensinya untuk membuat orang-orang terpapar COVID-19 dengan jumlah yang makin hari makin bertambah. Begitu juga dia bawa manusia itu kepada suatu kondisi di mana nyawanya diambil oleh iblis, sehingga dia terhilang keselamatannya, tidak punya kesempatan lagi untuk mendapatkan keselamatan. Dan lebih dari itu, melalui pandemi COVID-19 ini, dia menekan gereja Tuhan untuk bukan bertumbuh saja, tetapi untuk supaya merosot dalam iman kepada Yesus Kristus. Nah, di belakang daripada kerja COVID-19 ini adalah perbuatan si iblis. Nah, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita tidak boleh tinggal diam. Kita harus menggunakan segala potensi yang Tuhan sudah berikan kepada kita, dan kita andalkan potensi Tuhan itu yang Tuhan sudah berikan. Tuhan itu adalah maha kuasa, dia maha hadir, dan dia maha tahu segala-galanya. Dia tahu. Kalau iblis berusaha untuk membuat supaya manusia melihat seakan-akan pandemi COVID-19 ini lebih hebat dari kuasa Tuhan, maka pada kesempatan ini, kita sebagai anak-anak Tuhan harus sungguh-sungguh menunjukkan bahwa kuasa Tuhan lebih hebat dari pandemi COVID-19. Untuk itu, pada kesempatan ini, saya pelajari dari firman Tuhan bahwa iblis memang bekerja. Dia bekerja, Alkitab katakan, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Dia mencuri kesehatan kita, dan dia membinasakan kita sehingga meninggal dunia. Dan Yesus berkeliling pada waktu dia pelayanan di muka bumi ini. Dia berkeliling masuk desa dan kota untuk menyembuhkan semua orang yang dikuasai oleh iblis. Jadi walaupun dikuasai oleh iblis, kalau kita andalkan Tuhan dengan kuasa yang ajaib itu, maka kita pasti menang. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, saya beri tema, sikap orang Kristen untuk menang terhadap COVID-19. Sikap orang Kristen untuk menang terhadap COVID-19. Nah, bagaimana sikap orang Kristen ini? Saya pelajari ada 3 sikap yang harus kita miliki dan kita nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Poin yang pertama, sikap yang pertama yaitu janganlah khawatir dan takut menghadapi pandemi COVID-19. Janganlah khawatir dan takut. Kita tahu bahwa kekhawatiran itu datang silih berganti mempengaruhi pikiran kita. Dia berusaha untuk membuat kita berpikir bahwa COVID-19 itu mengancam kita dan akan mempengaruhi kita. Dan biasanya kekhawatiran itu terkait dengan sesuatu yang
tidak real. Kenapa? Karena dia bekerja di dalam otak kita. Otak kita ini yang berpikir hal-hal yang mengkhawatirkan, padahal sebetulnya belum tentu terjadi. Dan khawatir inilah yang merongrong pikiran kita sehingga rusaklah pandangan kita sehari-hari. Khawatir itu. Nah, oleh karena itu firman Tuhan nasihatkan kita, anak-anak Tuhan, yang terdapat di dalam 1 Petrus 5 ayat 7 berkata begini. 1 Petrus 5 ayat 7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, kepada Tuhan. Sebab ia, yaitu Tuhan, yang memelihara kamu. Segala pikiran-pikiran yang mengkhawatirkan itu, yang berkaitan dengan pandemi COVID-19 dan yang berkaitan dengan resesi ekonomi akibat dari pandemi COVID-19 ini, biarlah kita serahkan itu kepada Tuhan. Sebab Tuhanlah yang memelihara kita, anak-anak Tuhan. Tuhan pelihara, selain dia mencukupi kebutuhan keperluan kita, dia juga melindungi kita. Dia memagari kita dengan kuasanya. Sehingga tidak ada kekuatan manapun yang bisa masuk tanpa seizin Tuhan. Jadi, melalui poin pertama ini firman Tuhan datang kepada kita. Dan dia katakan, jangan kamu khawatir dan jangan takut. Serahkanlah segala kekhawatiranmu itu kepada Tuhan. Kenapa kita harus serahkan kepada Tuhan? Karena Tuhan yang Maha Kuasa itu sanggup untuk memproteksi kita dari pandemi COVID-19 dan sanggup mencukupi kebutuhan keperluan kita. Secara kasat mata memang terganggu yang namanya kesehatan dan keuangan kita. Tapi ketika kita berserah kepada Tuhan dengan menyerahkan segala khawatir kita itu di tangan Tuhan, maka Tuhan bertindak dengan turun tangan. Turun tangan untuk menolong kita dengan cara dia memproteksi atau melindungi kita. Dan dia mencukupi kebutuhan kita. Ini jaminan dan janji daripada Tuhan. Kalau kita percaya, kita pasti menang. Dan di ayat 8 katakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Artinya, ayat 7 tadi katakan, segala kekhawatiran kita serahkan kepada Tuhan. Setelah kita serahkan kepada Tuhan yang melindungi dan memelihara kita ini, yang memberi kecukupan kepada kita ini, kita jangan tinggal diam. Kita jangan tidak berbuat apa-apa. Tetapi kita harus sadar dan berjaga-jaga. Kita harus selalu berjaga-jaga. Berjaga-jaga di dalam doa senantiasa dan baca firman Tuhan selalu. Kita masuk dalam berjaga-jaga dalam berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa tanda bahwa kita berserah kepada Tuhan. Sang Maha Kuasa, Sang Maha Ajaib itu. Selain kita berserah di dalam doa dan permohonan kita, kita juga belajar firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan. Bahkan firman Tuhan kata, renungkan itu firman Tuhan siang dan malam. Maka dijamin engkau berhasil dalam menghadapi keadaan apapun juga. Jadi, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, itu dengan cara kita berikan total kepada Tuhan. Dan kita waspada. Di dalam hal, kita terus berdoa kepada Tuhan. Andalkan doa. Berdoa di dalam Rohul Kudus. Berdoa dan kuasa Rohul Kudus. Pada waktu gereja mula-mula, mereka menghadapi suatu ketakutan yang besar. Alkitab katakan di dalam Kisah Rasul, pasal 3, ayatnya yang ke pasal 4, ayat yang 31, berkata, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Dalam kondisi yang takut sekalipun, penuh dengan kekhawatiran sekalipun. Tetapi kalau datang kepada Tuhan dengan waspada,
berjaga-jaga melalui doa, berdoa dalam Roh Kudus, dan kuasa Roh Kudus, maka ada keberanian yang muncul. Keberanian inilah satu kekuatan untuk menghalangi setiap anak panah kekhawatiran dan ketakutan yang datang daripada si iblis itu. Dengan menggunakan pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi. Begitu juga dikatakan, jangan kamu khawatir dan jangan kamu takut. Jangan kamu takut itu saya ambil dari 2 Timotius pasal 7. 2 Timotius 7 ayat 2 Timotius 1 ayat 7 berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi Allah bukan berikan roh ketakutan. Roh ketakutan itu datang daripada si iblis. Dia bukan menyerang hanya pikiran kita, tetapi dia mau serang roh kita dengan menggunakan roh ketakutan. Tetapi firman Tuhan memberikan jaminan kepada kita bahwa Tuhan kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa melindungi dan memelihara kita ini, Dia memberikan kepada kita namanya roh yang membangkitkan kekuatan. Kita akan kuat bersama dengan Tuhan. Kita akan kuat mengusir segala roh-roh ketakutan. Kita kuat menghadapi anak panah si iblis. Karena kita memiliki roh yang dari Tuhan. Yaitu Roh Kudus yang membangkitkan kekuatan dalam hidup kita. Kita pasti menang karena roh Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Haleluya, puji Tuhan. Jadi dalam kita menghadapi COVID-19 ini, kita harus memiliki sikap, yaitu kita jangan khawatir dan jangan takut. Tetapi tetap percaya kepada Tuhan dengan selalu berdoa dalam Roh Kudus dan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Kita pasti berhasil. Haleluya. Puji Tuhan. Sikap yang kedua. Sikap orang Kristen untuk menang terhadap COVID-19. Pertama, jangan khawatir dan jangan takut. Kedua, saya catat di sini adalah jangan tawar hati. Saya ambil dari Amsal pasal 24. Amsal 24 ayatnya yang ke-10 berkata demikian. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kita sekarang ada di masa kesesakan, di mana pandemi COVID-19 begitu menyerang umat manusia. Banyak yang terpapar dengan COVID-19. Mungkin orang tua kita, mungkin anak kita, mungkin kakak kita, atau mungkin adik kita, bahkan kekasih kita. Teman-teman dekat kita, sahabat-sahabat kita, itu terpapar COVID-19 yang berlangsung terus-menerus. Kita sudah ada 1 tahun lebih berada dengan berita-berita tentang COVID-19 didompleng dengan hoax yang sekian ribu banyaknya. Kita tahu hoax itu adalah berita bohong dan bapa pembohong itulah iblis. Maka iblis ada di belakang daripada hoax ini untuk membuat orang-orang yang percaya kepada Yesus menjadi tawar hati. Tetapi firman Tuhan katakan, kalau kita tawar hati saat berada di dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, dengan berkata, aduh, aku tidak bersemangat, aku tidak bergairah lagi, aku tidak punya sukacita lagi, aku tidak ini, tidak itu, aku sulit berdoa. Maka kecillah kekuatanmu. Nah, sebagai anak Tuhan, kita harus punya sikap yang mampu untuk menghadapi COVID-19 ini. Dengan apa? Jangan tawar hati. Jangan lemah.
Sebab kalau engkau tawar hati, kecillah kekuatan. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Oleh karena itu, jangan tawar hati, tetapi biarlah kita punya roh yang menyala-nyala. Roh yang menyala-nyala itu di dalam Roma pasal 12. Roma 12 ayat 11 berkata begini. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Ya, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Janganlah kerajinanmu kendor. Kerajinan kita pada saat kita berdoa di dalam roh. Kerajinan kita dalam kita belajar firman Tuhan yang untuk direnungkan siang dan malam itu. Kerajinan ini kalau kita kendor, maka kita akan menuju kepada tawar hati. Tetapi sebaliknya firman Tuhan dorong kita, ajarkan kita supaya biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Roh yang menyala-nyala itu adalah roh yang dikuasai oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus itulah api Pantekosta. Dia api Pantekosta kupunya. Ku biarkan dia menyala. Dia membakar inner man kita. Dia membakar roh kita. Sehingga roh kita menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Kalau roh Allah ada dalam kehidupan kita. Untuk membakar kita. Roh kita menyala-nyala melayani Tuhan. Itu bukti bahwa Roh Kudus menyertai engkau. Alkitab katakan bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan Roh Kudus diam di dalam kamu. Ada Roh Kudus dalam hidup kita. Kita harus karyakan Roh Kudus itu untuk membakar roh kita sehingga kita menyala-nyala. Kenapa? Karena penyertaan Tuhan ini dalam bentuk Roh Kudus menyertai kita, dia memberikan selain penghiburan, dia juga memberikan kita kekuatan baru. Dia memberikan semangat baru, dia memberikan gairah baru untuk tetap melayani Tuhan. Walaupun menghadapi COVID-19, jangan tawar hati, tetapi kita harus menyala-nyala, bersemangat melayani Tuhan. Dengan cara kita datang merendahkan diri di hadirat Tuhan. Berdoa di dalam kuasa Roh Kudus. Dan kita belajar firman Tuhan. Memahami kerinduan isi hati Tuhan. Baru kita renungkan semua keinginan Tuhan itu. Kesukaan Tuhan itu. Supaya kita berhasil. Haleluya. Puji Tuhan. Jangan tawar hati. Walaupun ada persoalan datang dengan menyerang kesehatan kita, menyerang keuangan kita, menyerang keluarga kita, kita harus yakin bahwa ada Roh Kudus yang akan memberikan semangat baru, kekuatan baru dalam kehidupan kita ketika dia menyertai kita senantiasa. Di dalam Ibrani pasal 13 ayat 5 berkata begini. Ibrani 13 ayat 5a berkata, karena Allah telah berfirman, ini firman Tuhan, ini hidup berkuasa. Aku, yaitu Tuhan, sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Artinya apa? Tuhan itu beserta dengan kita. Dia tidak mau membiarkan kita jalan sendiri menghadapi pandemi COVID-19. Dia tidak mau membiarkan kita jalan sendiri menghadapi resesi ekonomi yang terjadi, menghadapi pekerjaan-pekerjaan yang hilang karena PHK dan sebagainya. Dan dia juga tidak meninggalkan kita. Dia tidak tinggalkan kita terpuruk berada di dalam satu ruangan ICU karena sakit COVID-19. Dia tidak tinggalkan kita sendiri dalam keterpurukan, tidak punya apa-apa untuk memenuhi kebutuhan primer kita. Tetapi dia berjanji, aku menyertai engkau. Oh, haleluya, puji Tuhan. Tuhan menyertai kita. Penyertaan Tuhan itu, ayat 6 katakan, sebab itu dengan yakin kita berkata. Jadi dengan suatu keyakinan, suatu kepastian, dengan suatu semangat yang menyala-nyala, kita katakan, Tuhan adalah penolongku. Tuhan yang menolong engkau ketika engkau menghadapi COVID-19 yang membawa aku kepada tawar hati. Tuhan tolong supaya engkau bangkit dan menyala-nyala. Memiliki kekuatan baru dari Tuhan. Ketika engkau mengalami resesi keuangan, di mana keuangan keluarga terganggu, bahkan
rumah tangga terganggu, Tuhan adalah penolongku. Dia tidak akan membiarkannya. Aku sekali-kali kata Tuhan, tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali tidak akan membiarkan engkau. Haleluya. Puji. Ini jaminan dari Tuhan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang mengasihi dia. Haleluya. Glory buat Yesus. Dia tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia selalu mau menyertai kita. Bahkan dia penolong yang ajaib. Dia menolong kita, dia melindungi kita, dia memelihara kita. Luar biasa Tuhan kita. Sebab itu, tidak ada cara lain. Mari berserah. Terus bersekutu dengan Tuhan. Terus andalkan Tuhan. Dia adalah gembala yang baik. Dia adalah pemelihara jiwa kita. Dia melindungi ketika kita berjalan lembah-lembah kekelaman. Ketika COVID-19 dan masalah ekonomi membayang-bayangi hidup kita. Aku tidak takut bahaya. Sebab Tuhan beserta denganku. Itu kata Daud. Jadi kita juga berkata, aku tidak takut, aku tidak khawatir, aku tidak mau tawar hati. Karena ada Tuhan beserta dengan kita. Yang dia sudah nyatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan. Haleluya. Puji Tuhan. Yang ketiga, jadi yang pertama, janganlah khawatir dan janganlah takut. Tapi percaya terus, berdoa terus dalam roh, dan renungkan firman Tuhan siang dan malam. Kedua, janganlah tawar hati. Sebab kalau tawar hati, kecil kekuatanmu untuk melawan COVID-19. Dan yang ketiga adalah kita harus tegar di masa sukar ini. Kita harus tegar di masa sukar ini. Kita tahu masa sekarang ini, masa yang sukar. PPKM darurat berlaku Jawa dan Bali, bahkan beberapa belas kota di seluruh Indonesia. Ini semua membatasi kegerak-gerik sehingga kita mengalami satu kesukaran. Pergi tidak bisa. Di rumah terus jenuh. Tidak tahu harus berbuat apa. Ini masa yang sukar. Tetapi di dalam masa yang sukar sulit ini, Tuhan mau supaya kita mempunyai sikap tegar. Tegar itu artinya kokoh, berdiri teguh dalam iman kepada Yesus Kristus. Berdiri kokoh, tegar, kuat di dalam Tuhan. Oleh karena itu, saya buka Efesus pasal 6. Efesus pasal 6, ayatnya yang ke-10 berkata begini. Akhirnya, poin ketiga ya, akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kita harus tegar, artinya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Jadi kita kuat di dalam kekuatan kuasanya. Kekuatan kuasa Tuhan itu luar biasa. Kita tahu bahwa Tuhan kita maha kuasa. Dia pegang segala kuasa di sorga, dia pegang kuasa di bumi, bahkan di alam maupun dia berkuasa. Ini kuasa Tuhan. Dan kita sebagai orang-orang percaya kepada Yesus, kalau kita mau hidup tegar atau kuat di dalam Tuhan, maka kita harus lakukan dua. Satu, kita bertahan, dan kedua, kita harus menyerang. Karena ini berbicara tentang peperangan rohani. Kita harus bertahan. Iblis dengan tidak putus-putusnya mengirimkan anak panah api untuk menjatuhkan kita. Tetapi kita punya iman. Kita bertahan dengan iman yang ajaib dari Tuhan. Iman yang teguh. Iman yang selalu menang. Dan kita serang dia. Nah, untuk kita bertahan, supaya kita tetap kuat di masa yang sukar ini, di masa pandemi COVID-19 ini. Pertama, dalam bertahan, saya ambil dari Efesus pasal 1, ayat 19. Efesus 1 ayat 19 berkata begini. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Dengan kekuatan kuasanya. Dengan kekuatan kuasanya. Yang dikerjakannya di dalam Kristus. Dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan mendudukkan Yesus di sebelah kanannya di sorga. Betapa hebat kuasa Roh Kudus ini yang bagi kita yang percaya, kita orang-orang yang percaya kepada Yesus,
Kita sudah lahir baru. Kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Kita ini orang yang percaya. Kita milik Yesus. Yang dibeli dengan harga yang mahal, darahnya sendiri. Dan lunas dibayar. Kita adalah milik Yesus. Dan diberikan Roh Kudus. Dan betapa hebat Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Bagi kita yang percaya kepada Dia. Kenapa? Karena Roh Kudus ini, Dia membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Dan mendudukkan Yesus di belakang Allah Bapa di sorga. Dan pasal 2 ayat 6 katakan, dan di dalam Kristus Yesus, kita sudah percaya kepada Yesus, kita masuk dalam Yesus, di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga. Roh Kudus juga telah membangkitkan kita juga, dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Kita juga, ketika Yesus bangkit, kita juga dibangkitkan bersama-sama, dan didudukkan bersama Yesus di sorga. Itulah sebabnya kita, orang-orang percaya kepada Yesus, adalah warga negara sorga. Nah, kalau kita warga negara sorga, untuk apa kita ada di dunia? Kita ada dalam dunia ini untuk lebarkan kerajaan sorga dengan kuasa Roh Kudus. Kita tinggikan panji salib Yesus untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan orang-orang sorga tidak akan kalah kepada pandemi COVID-19. Orang-orang sorga tidak akan kalah menghadapi pandemi COVID-19. Tetapi kita pasti menang. Haleluya. Puji Tuhan. Oleh karena itu, biarlah kita pegang firman Tuhan. Bahkan dalam bertahan, kita baca di dalam 1 Petrus 1 ayat 5. Itu juga cukup jelas. Di sana dikatakan begini. Dalam bertahan. Ayat 5. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Pada akhir zaman, maka keselamatan yaitu Yesus datang kembali, itu dinyatakan dalam kehidupan kita. Tetapi menanti kedatangan Yesus kedua kali, dikatakan di sini, kita dipelihara di dalam kekuatan Allah. Kekuatan kuasa Roh Kudus yang betapa hebat kuasanya itu, karena imanmu. Karena iman kita kepada Yesus. Karena iman kita kepada firman Allah. Iman yang beri menang. Iman yang mengalahkan dunia. Oleh karena itu, kita harus tetap ada di dalam Tuhan. Sambil menanti kedatangan Yesus kedua kali. Kita tahu pada waktu kedatangan Yesus kedua kali, sangkakala Allah ketujuh berbunyi berhari-hari. Dan orang yang mati dalam Tuhan akan dibangkitkan memiliki tubuh kebangkitan. Dan orang yang masih hidup, dia akan diubah menjadi tubuh kebangkitan. Dan naik ke awan-awan permai. Ketemu dengan Yesus dan pasukannya di awan-awan permai. Itu adalah hari yang terindah. Hari yang terbesar. Hari yang penuh dengan kemuliaan. Ada pertemuan di udara. Pertemuan yang manis. Itulah pada waktu Yesus datang kembali. Tetapi menantikan kedatangan Yesus kembali ini, kita diingatkan oleh 1 Petrus ayat 5 katakan bahwa kita dipelihara dalam kekuatan Allah oleh imanmu. Haleluya. Puji Tuhan. Inilah bertahan di dalam kuat kuasa Roh Kudus. Kita bertahan menghadapi pandemi COVID-19. Tetapi kita jangan tinggal diam. Banyak yang hanya duduk-duduk dan menyerah. Hanya angkat tangan. Tidak mau berperang. Tapi kita adalah prajurit Kristus. Orang yang percaya kepada Yesus, dia adalah prajurit Kristus. Untuk menang menghadapi iblis. Bahkan untuk mencapai kemenangan. Dengan bawa firman Tuhan. Tangkap jiwa-jiwa bagi kerajaan sorga. Untuk itu, kita harus menyerang dia. Jangan tinggal diam. Di dalam Yakobus pasal 7, Yakobus 4, bukan 7. Yakobus 4, pasal 4, ayat yang ke-7 berkata begini. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jadi iblis itu jangan disayang-sayang, harus usir dia. Itu, lawan dia. Maka ia akan lari pada usir dalam nama Yesus. Nama di atas segala nama. Nama yang ajaib dan nama yang luar biasa. Nama yang berikan kemenangan. Dalam nama Yesus. Iblis harus diusir. Tapi dikatakan ini, karena itu tunduklah kepada Allah. Karena apa?
Tunduklah kepada Allah. Artinya ayat 6 katakan bahwa karena kita ada dalam kasih karunia yang sudah dianugerahkan kepada kita, kita jangan sombong. Jangan angku. Jangan merasa hebat. Jangan merasa kuat menghadapi pandemi COVID-19. Tetapi kita harus rendah hati. Kita harus datang dengan rendah kepada Yesus. Andalkan Roh Kudus dalam hidup ini, di dalam kerendahan hati. Karena Tuhan benci orang yang congkak, orang yang terlalu kepedean. Oh, seakan-akan punya iman, padahal itu hanya di mulut saja. Tetapi kita harus rendah hati. Sebagaimana Roh Kudus adalah rendah hati, lemah lembut, penuh belas kasihan. Kita juga harus memiliki sifat sama seperti Roh Kudus, tetapi tidak tinggal diam. Karena Roh Kudus itu adalah Roh Kudus yang hebat dan kuasanya luar biasa. Kita juga harus melawan iblis itu dengan kuasa yang daripada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Padang roh itu firman Allah. Lawan iblis, lawan pandemi COVID-19 dengan firman Allah. Ada tertulis, beginilah firman Allah. Firman Allah hidup dan berkuasa. Firman Allah jawaban dalam hidup kita. Firman Allah yang dikerjakan oleh Roh Kudus itu mampu menyembuhkan segala penyakit kita dan memulihkan tubuh kita. Kita datang kepada Yesus. Kita tahu bilur-bilur Yesus sudah sembuhkan kita. Bilur-bilur Yesus itu disinfektan ilahi yang mampu membersihkan segala virus-virus dalam paru-paru kita, dalam kerongkongan kita. Itu darah Yesus. Dia disinfektan ilahi, sanggup untuk menghancurkan dan mematikan virus-virus COVID-19. Makanya kita pasti menang. Oleh karena itu, kembali saya ingatkan bahwa kita punya 3 sikap untuk menang terhadap COVID-19. Sikap pertama, jangan khawatir dan jangan takut. Kedua, jangan tawar hati. Dan yang ketiga, kita harus tegar atau kuat di masa yang sukar ini. Haleluya, puji Tuhan. Maka dengan demikian, kita pasti menang terhadap COVID-19. Terpujilah nama Tuhan. Kalau kita percaya, kita mengerti dan memahami firman Tuhan ini, kita melaksanakan firman Tuhan, bertindak dengan iman atas firman Tuhan yang kita sudah dengar, kita pasti menang. Haleluya, puji Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus.